Suami perlu tahu saat istrimu meminta sesuatu yang dia butuhkan tapi tidak kau kabulkan karena takut uangmu habis, maka percaya atau tidak, biasanya uangmu akan berkurang lebih banyak lewat jalur lain. Damn. Bener juga sih. Iya. Iya. Terus gue bilang, Masya Allah. Selamat datang di podcast 9 to 5 di mana ada. Ini bukan Bukan, podcast salah. Oh, yang benar apa? Coba ya, Mas. Selamat datang di channel Relationship Coach Indonesia. Gokil. Salah. Suara ketawa baju nih. Baju Kali ini gue ngundang 9 to 5 yang katanya lagi hype banget ya di Spotify. Iya, kita masuk Berapa aja pendengar berapa? aja? top 400. Iya. 400 dari 500. Dari Kita 500 di podcaster. 499. Iya. Oh, Gitu. Iya, peningkatan lah. Isinya tuh kumpulan bapak-bapak muda dan satu single ya kan. Iya. Nah, gue pengen Single gak sih? Single gak sih lu? Gue single. Lagi hamil. 6 bulan katanya kemarin. on the way buat lah ya. Oke. Iya. Jadi kita berterima kasih banget buat Mas Satria karena ini pertama kalinya 9 to 5 Father diundang ke channel orang. Dan Channel ini pertama. adalah kerjaan pertama, Cok. Kerjaan pertama 9 to 5 Father, sumpah. Gila, dan dibayar loh kita ini. Cuma ngeri banget, coy. Cuma Mas Satria yang mau. Iya. Mas, makasih Mas sudah Thank you, menjadi Mas. Dan pintu kenal. pembuka kita untuk rezeki selanjutnya. Iya. Iya dan ngundang Iya, 9 to 5 ternyata anjir mahal banget sumpah. Ya kita ridersnya juga cukup Gila, banyak gila, ya. gila. Kita ridersnya ada apa tuh? Kopi tuku. Muncikan, Chicken, Chiki Ball, ayam cabe hijau. terus ada Hijau biskuit, kalah. lebih kayak buat piknik anak-anak ya. Iya. Kita itu kali cerita historik kenapa 9 to 5 bisa diundang ke sini. Iya. Jadi gue sama Mas Satria ini sebenarnya udah kenal dari tahun 2020 ya. Iya, Udah cukup lama lah. Pandemi. Tapi secara historis, gue tuh kenal sama kakaknya Mas Satria. Oke. Karena kakaknya itu namanya Mbak Ayu. Gue kenal dari sebuah komunitas waktu itu. Gue ada kelas menulis tahun 2015. Tapi lu kenal Mbak Ayu dulu apa? Mbak Ayu dulu, sebelum Mas Satria. Maksud gua lu kenal Mas Satria dikenalin atau lu nggak sengaja ketemu terus connect the dots? Enggak sih, kita ini ternyata apa, dia- follow-followan Instagram kalau nggak Oh salah dulu. enggak, Twitter. Pertama Twitter. Twitter, abis itu gue minta sama kakak gue nomornya dia. Gue WhatsApp, karena waktu itu gue pengen bikin buku. Ya. Gitu loh. Sama siapa ya gitu? Gitu. Nyaraninnya Mbak Ayu ke Reza aja Ke Reza nih. awalnya. Iya. Awalnya ke Reza gitu. Cuman pas gue ngeliat kayaknya gak cocok nih Buat buku. sama konsep gue Iya. gitu. Itu. Itu tahun 2019 mungkin ya. Iya. Sampai akhirnya tahun 2021 pas gue nikah, Mas Satria ngontek gue tiba-tiba. Lagi. Untuk Tapi ngomongin untuk YouTube. buat YouTube. Iya benar, buat YouTube. Akhirnya channel sebelum jadi nama Relationship Coach Indonesia, ini channel ini dulu namanya Sebelum Jam 7. Iya. Iya. Dan itu channel ke berapa lu? Ke 35. Second account lu banyak ya ternyata ya. Berarti gitu lo ya. channel pertama sebelum jam 1, kedua sebelum jam 1, 20. ketiga sebelum Beda jam 30. nih Iya, menit. tahu. Dan yang berhasil adalah sebelum jam 8. Ya, Iya benar. Benar. sebelum jam 7. Jadi kalau sebelum misalnya jam 7. kalau kalian yang nonton scroll channelnya Di lupa bawahnya. video di bawah-bawah itu ada gua sama Satria berdua Yeah, doang. Itu gua lagi baru nikah sekitar 3 bulan 4 bulan. Gua lagi gondrong-gondrong. Iya, lo lagi gondrong. Pujangga, gua lagi jadi pujangga. pada saat itu. Benar. Lagi bucin banget. Lagi bucin Konsep-konsep bucinnya tuh sad boy-nya tuh lagi masih kental banget gitu. Nah, gue interest lah, gue tertarik lah tentang si sad boy itu gitu. Kayak kita ngobrol banyak soal pernikahan, nikah muda, soal versus nikah yang udah lama, gitu. Pas lo jadi sad boy lo gini gak bang? Wengo. Jadi kita kesini sebenarnya datang mau Kita diundang. membawa keresahan kan? Bau keresahan, kita diperbolehkan untuk konsul, bener nggak? Bener. Konsul. Karena gini ya, gue nikah udah lumayan lama ya kan. Nah, gue tuh pengen tahu sebenarnya keresahan bapak-bapak muda sama yang on the way jadi bapak-bapak Iya. tuh gimana sih? Nah. Apaan aja sih gitu. Oke. Gue tuh mau denger banget gitu. Oke, Kayak terutama gini. Pertama tuh kayak yang gue mau nanya tuh keresahan bapak-bapak mudanya tuh dari Fadil. iya. Mukanya mikir mulu Mukanya gitu. mikir. Gue dari tadi ngeliat kumisnya bapak-bapak- gerak-gerak. Emang iya ya? Ini bapak-bapak muda banget masalahnya kan. Entah Iya. gue mikir cicilan atau mikir belum bayar listrik gak tahu gue gitu. Apa deal Apa kira-kira keresahan deal? lo, Dil? Enggak ada sih. Jadi gue sewaktu-waktu pernah tiba-tiba dikirimin WhatsApp sama istri. Apaan sih? Kayak gini. Kan kan gue udah lama nggak main TikTok kan. Jadi tuh
istri gue tuh suka banget tuh ngirim-ngirimin video-video gitu buat gue lihat. Tapi kan gue udah nggak buka TikTok kan. Waktu-waktu akhirnya gue buka lagi tuh gara-gara penasaran. Kamu buka buka DM TikTok aku dong. Buat kamu tuh gitu. Kode. Gue penasaran kan. Apaan sih emang? Gue buka lah. Ternyata kayak gini mas. Suami perlu tahu saat istrimu meminta sesuatu yang dia butuhkan tapi tidak kau kabulkan karena takut uangmu habis. Maka percaya atau tidak, biasanya uangmu akan berkurang lebih banyak lewat jalur lain. Damn. Bener juga sih. Iya. Terus gue bilang, Masya Allah. Udah gak bisa jawab sebenarnya. Masya Allah. Udah sih gue bilang gitu. Maksudnya udah terjadi memang. Lewat jalur lain. Lewat jalur lain gak bisa bener gitu. Jadi kenyataan. Itu gimana tuh mas? Sebenarnya yang sebenarnya lo mau bahas isi konteks itunya. Isi konteks ininya karena atau kan kadang ada nih yang kayak maksudnya dia mengirim itu ke gua. Style dia mau ngomong pakai videonya di DM kayak gitu. Menyampaikannya. Yang lu mau angkat tuh apa tuh kira-kira? Yang biar lebih seru. Stylenya istri gua tuh maksudnya apa kayak gitu. Apa Emang maksud? kan kode kan? Berarti dia tidak merasa dikasihi lebih gitu kali ya? Enggak, mungkin lebih kayak nge-share pemikiran yang relate sama dia lah sebenarnya. Gue sama istri gue juga sama kayak gitu. Soalnya tahu dia ngasih apa sih namanya video di DM gitu. Walaupun kami tidak saling follow ya gitu. Oh gitu? Iya, gue nggak saling follow sama. Tapi akun lu nggak di private? Enggak dong. Oh tetap bisa lihat dong. Iya dong. Second account ya. Tapi kan tinggal follow apa bedanya? Males men. Males ngeliat dia muncul di home. Atau sebaliknya? Enggak juga sih. Enggak cuman ya sama-sama ngehargain privasi masing-masing aja gitu loh. Orang pacaran sering follow, pas ketika udah putus sering unfollow. Tapi ini kan istri. Tetap dia bebas ngelihat Instagram gue gitu loh. Gue juga bisa ngeliat Instagram dia gitu loh. Gitu ya, iya nggak masalah gitu loh. Tapi kayak gue gila, gue udah ketemu sama dia, gue ngapain follow-followan juga nggak penting. Yang mau dia posting aja gue tahu ya kan gitu. Somewhat udah ngapain nggak penting banget sih gitu. Itu gitu. Tapi kan kadang dia nggak ada masalah sih. Postingan istri kan Merepresent perasaannya. suka random gak sih? Enggak juga. Maksudnya Random apa? Kayak yang nggak biasa kita lihat ternyata dia postingnya gitu. Oh. Beda sama apa yang sudah biasa kita temui sehari-hari. Karena dia postingnya paling teman kantor ya, acara kantor gitu doang sih, sama anak gue paling udah seputar itu aja. Dan gue juga sama kan gitu, kayak gitu-gitu aja. Sama komunitas parkour nggak pernah tahu. Tiba-tiba di rumah lompat. Iya. Lu tau gak sih di Facebook itu ada komunitas curhatan hati seorang istri. Itu bagus tuh. Gue masuk ke grup itu. Gue niatnya tuh untuk tadi gue tuh pengen untuk riset, gue compile beberapa pertanyaan terus gue bahas sama istri. Cuma akhirnya nggak jadilah karena susah syuting pada saat itu. Tapi menurut lu ya perlu nggak sih komunitas kayak gitu untuk para istri-istri ini mencurahkan curhat, nyari second opinion, Nyari pembelaan. bisa jadi nyari pembelaan. Jadi komunitas ini sebenarnya apakah jadi sesuatu yang positif buat mereka improve relationship mereka? Atau sebenarnya jadi cuma tempat gibah? Pisau bermata dua sih. Bener sih. Gitu doang gitu. Oke. Satu sisi kayak ketika lo udah married lo ngapain buka aib suami lo gitu. Di publik? Iya di publik lo. Jelas lo namanya kan gitu kan. Kayaknya itu kayak nggak oke banget sih gitu. Tapi bukannya itu hukum sosial ya? Jadi kayak misalnya ketika lu disakiti secara personal gitu, lu nggak punya power untuk bikin dia dapet punishment yang setara gitu, akhirnya dibikinlah. Makanya sering kita lihat, gue tuh setiap hari ketika buka Twitter pasti ada perselingkuhan semua rata-rata. Nah itu yang bikin gue jadi mikir apakah ini emang fair enough gitu untuk si para suami ini dapat hukumannya. Kayak misalnya contoh gampang, ini sorry banget buat yang nonton yang gak ada maksud nyindir nyinggung ya gitu. Kayak misalnya lu ribut sama pasangan lu. Pasti lu banyak banget yang ngeliat. Terus tau-tau kekesalan lu upload di story lu. Sorry maaf banget ya gitu. Childish banget tau gak sih gitu. Padahal kan sebenarnya kan itu kan bisa dikomunikasiin. Why? Gak diobrolin gitu loh. Kenapa sih mesti di-share ke publik dan publik tuh tahu borok rumah tangga lu. Itu nggak sama aja kayak lu nggak buka pintu buat orang masuk sebenarnya gitu loh. Entah jadi sosok awalnya advisor lah, ujung-ujungnya kan ya gitu deh gitu loh. Nyari celah pasti kayak gitu sih. Menurut gue sih kurang lah ya gitu. Bukan gue bilang nggak bagus ya, kurang ya gitu. Mungkin kayak misalnya ada istilah apapun yang terjadi di Bali berhenti di Bali misalnya gitu. Iya benar. Jadi ya sama kayak apapun yang terjadi di rumah tangga
Berhenti Cukup di rumah tangga. Oke. Nah, salah satu topik yang pengen kita angkat kemarin ya Mas ya pas kita diskusi itu adalah satu kasus yang cukup ramai kemarin soal pemain bola Kakak. Kakak. Jadi istrinya tuh ngasih statement bahwa Kakak tuh nggak ada yang kurang buat gue. Dia sangat sempurna, sangat baik dan masalahnya di gue gitu. Jadi ketika semuanya baik-baik aja, something missing gitu. Ada yang hilang di hubungan mereka. Jadi gue bertanya-tanya, berarti terlalu baik itu tidak baik? Mungkin kata terlalu baik itu tuh cuman kata kiasan doang aja kali sih, biar publik nggak menyangka aneh-aneh sih gitu. Karena nggak ada sih orang pakai bahasa terlalu baik ketika dia tidak puas ya dengan sesuatu gitu. Kalau misalnya kayak pacaran cewek cowok gitu, kita putus ya, kamu tuh terlalu baik banget buat aku gitu loh ya. Kan suka kata gitu kan gitu. Padahal itu cuman kata-kata hiasan doang aja sih, sebenarnya artinya gue udah bosen sama lu gitu. Cuman gue bingung pakai kata apa ya, masa iya bosen sarkas banget sih gitu. Itu aja sih. Positifnya adalah istrinya nggak nyalain ininya kan, kakaknya. Iya. Dia nyalain diri lihatnya sendiri. ke dirinya sendiri. Dia introspeksi. Berarti dia curang main aman dong. Bisa jadi. Tapi jadinya bagus karena dia melindungi nama baik Kakak. suaminya. Iya. Mantan suaminya ya. Iya. Tapi kan orang lihatnya kayak, ih apaan sih lu gitu gak sih? Ke istrinya. Iya. Siapa tahu dia punya maksud lain kan. Bisa Dengan jadi. ngomong itu dia punya tujuan lain, kita nggak tahu. Karena kan berita aslinya kan ada di Brazil ya, Iya bukan sih. Indonesia. Di Apapun Indonesia yang cuma itu terjadi di doang. Brazil. Berhenti di Brazil. Iya. Kenapa kita ke Brazil nih sekarang nih? Syuting di Brazil aja apa nih gitu. Untuk dapetin informasi Iya tadi ya. benar. Sekarang tiket ke Brazil mahal nggak sih? Gak tahu sih. Nggak tahu ya? Iya. Ada tahu yang murah lah. Apa tuh? Traveloka. Tiket ke Sao Paulo. Sao Paulo. Brazil. Brazil. Sao Paulo tuh bandara. Enggak. Maksudnya Kota. bandara Brazil ada di Sao Paulo emang? Emang iya? Rio Rio Dewanto. de Janeiro. Di mananya tuh? Rio Dewanto. Agak ganteng ya Rio Dewanto ya. Bandaranya agak ganteng ya. Benernya ganteng. Oke. Nah untuk Gilang nih sebenarnya. Gilang ini kan belum nikah. Belum punya anak. Tapi dia join di 9 to 5 Father. Karena kita emang kan sebenarnya spirit dari 9 to 5 Father ini adalah kita itu pengen menyeimbangkan antara kehidupan profesional dan personal. Karena waktu gue masih kerja sama Gilang satu kantor, gue tuh sempet mention ke dia, waktu itu gue baru punya anak dan gue jarang ketemu anak karena gue berangkat kerja itu pas anak masih tidur, pulang pas udah tidur gitu. Dan gue bilang ke Gilang, Lang gue tuh lebih kenal sama lu daripada anak gue. Jadinya ironi, lebih kenal sama orang di kantor daripada orang di rumah. Dan mungkin itu jadi salah satu pembelaan sebuah ini ya, sebuah statement di mana kantor itu adalah tempat paling rentan perselingkuhan. Karena emang lu secara statistik lebih sering ketemu orang yang di sana. Kayak gue lebih sering ketemu sama Gilang, ya gue jadi suka Gilang kan. Kita udah 2 minggu jalan bareng. Gandengan nggak? Gandengan, tapi dua-duanya kanan. Jokes kemarin. Ya. Callback. Sebenarnya usaha gue sama Fadil sama Gilang di sini adalah kita kan ingin menjadi seorang bapak dan suami yang baik. Sementara pas kita lihat di luar sana, ketika jadi terlalu baik pun ternyata nggak baik. Itu jadi ironi tuh. Oh lu kayak istrinya kakak dong. Iya. Terlalu baik. Lu nggak tahu kan sebenarnya dia adalah kakak slang. Enggak, terus tadi apa maksud statement lu lebih? Yang tadi yang soal gue lebih kenal Gilang daripada anak gue sendiri, Iya. itu jadi ironi. Jadi gue pengen jadi seorang bapak yang baik, figur yang baik, tapi sebenarnya pas gue lihat di luar sana, terlalu baik pun ternyata ya boring. Bener. Jadi salah kita. Kita bubarin aja. Kita bubarin aja. Kita bubarin aja. Kayak misi kita. Gue nggak 9 to 5 ya gitu. Ya. Tapi Istri gue kerja, gue masih di rumah. Otomatis gue ngeliat anak gue gitu. Emang gue kenal? Enggak juga gitu. Why? Anak tuh bertumbuh. Oke. Nggak mungkin lo kenal 100% dia kayak gini terus nggak mungkin gitu loh. Sedangkan misalnya lo kenal Gilang di kantor, ya Gilang kayak gini aja udah gitu. Kan udah masa pertumbuhan tanda kutip anak-anaknya kan udah lewat ya gitu loh. Ya udah lo lebih gampang mengenal dia gitu loh. Sedangkan anak lo bertumbuh otomatis ya lo terus mengenal gitu. Iya sih. Kayak pasangan juga sama ya. Lu udah married sekian tahun misalnya gitu. Apa lu kenal pasangan lu? Belum tentu gitu. Karena dia terus bertumbuh kan di dalam pernikahan itu gitu loh. Fadil pun sama, terus bertumbuh gitu. berarti dua-duanya belum tentu saling mengenal full gitu kan? Iya, Pada bener. akhirnya ya. Bener. Sampai Berarti tetap terus berjalan aja tuh. yes, bener.
Makanya kayak pernikahan itu ya cara lu mengenal diri lo sendiri, pasangan lo, anak lo sampai mati. Itu kayak begitu. Jadi dia tidak bisa disandingkan dengan Nggak ada kata titik tuh nggak sih lo? Terus koma. Makanya namanya perjalanan. Perjalanan. Gitu. Selamat menempuh perjalanan hidup baru. perjalanan baru. Iya sih. Kalau ada kata titik, selamat menempuh Hidup baru. hidup baru. Sama aja sih. Titik. Tapi sama emoticon gini ya. Maaf nggak bisa datang. Note. Tapi pernyataan bahwa proses menikah adalah proses menjalani hidup baru jadi relevan ketika kan kita tadi bilang Mas Satria bilang bahwa kalau kita nikah sama pasangan kita kita berarti belum sepenuhnya mengenal dia makanya kita menikah itulah proses kita berkenalan dengan dia sampai mati Sampai akhirnya mati. itu jadi relevan karena Sampai akhirnya mati sampai akhirnya cerai nih. Nikah lagi. Kakak kan kayak gitu tadi kan iya. kasusnya kan. Sampai gitu. hubungan selesai. Sampai hubungan selesai. Iya benar. Terus jadi relevan karena di tengah-tengah tuh banyak pasangan yang berantem karena ngomongnya kamu tuh bukan kamu yang dulu. Karena di tengah-tengah dia tuh kehilangan orang yang dulu dia kenal. Benar. Nah itu gimana tuh Mas? Orang yang dulu dia kenal tapi sebenarnya orang yang sama yang dia cintai gitu. Habitnya doang aja berubah. Iya. Kadang cewek kan pengennya kan konstan. Misalnya nih istrinya Fadil nih atau istrinya Reza biasa dikasih A terus menerus gitu. Pas Reza atau Fadil nggak ngasih itu dia kan bertanya gitu loh. Kok lu udah nggak kayak dulu sih gitu. Contoh kayak misalnya jemput deh gitu. Misalnya dulu ada rutinitas jemput pacar lah ya gitu kan. Apalagi Reza Kumar men gitu kan. Casanovanya. Casanova. Metropolitan ya Mall. kan? Bang deketin aja mejanya Bang. Bumble-nya dulu romantis kan gitu. Kenal Wahyu nggak? Wah, you so cute. Anjay. Wah, you so cute. Terus Mas. Iya jadi dia menginginkan hal yang konstan gitu loh. Padahal laki-laki berpikir ketika istilahnya gue udah memiliki lo adalah sebagai istri gue, ya udah rutinitas yang dulu kita lakuin selama pacaran ya udah sih diminimalisir kan gue udah ada di sini, gue punya lu gitu, gue gak akan kemana-mana gitu. Nah sedangkan perempuan butuh tuh entertain yang seperti itu tuh gitu, dan butuhnya konstan gitu. Tapi ketimbang kita nanya, ketimbang kita ngelihat apa yang berubah. Kalau kita ngelihat di film-film thriller kan namanya kayak who done it kan. Siapa yang ngelakuin ini? Tapi pertanyaan yang paling penting ketika kita nge-craft story untuk who done it adalah why done it? Kenapa si pelaku ini ngelakuin itu? Ada motifnya di belakang. Nah, mungkin di sini tuh bukan siapa yang ngelakuin apa, tapi siapa yang udah ngelakuin apa dan kenapa. Kita harus tahu dia motivasi dia nih. Kita nganggap dia berubah tuh sebenarnya kenapa sih? Bukan apa kenapa lu berubah gitu. Tapi apa alasan dibalik perubahannya? Kalau gue ngeliatnya ke sana. Ketika lu tahu itu akan jadi lebih clear. Iya, harusnya ya. Karena ketika kita tadi bicara soal tumbuh, mungkin ada yang tumbuh ke belakang. Malah ada yang nggak bertumbuh loh sama sekali. Iya. Gitu. Lupa disiram. Ada yang tumbuhnya ke bawah. Iya. Wortel. Tapi maksudnya artinya apa? Artinya ada orang yang ketika berharap dalam berumah tangga katakan ya, ketika mereka tumbuh, ada satu yang nge-stuck mungkin ya tadi nggak tumbuh. Tapi ada juga yang malah berkurang gitu. Jadi kebiasaan yang dulu ada jadi hilang. Nah itu kan kita nggak bisa bilang tumbuh kan? Sebenarnya kan bukan hilang, berganti kan sebenarnya. Kita nggak pernah kehilangan sesuatu apapun kali dalam dunia ini gitu. Semuanya kan cuma dibarter kan. Betul. Dibarter sama yang lebih baik mungkin versi Tuhan gitu. Tapi versi manusia kok gini sih gitu. Dan lo kan ngerasain taunya goodnya itu kan nanti kan setelah perjalanan kan. Setelah lo masuk ke dalam kesadaran lo gitu. Makasih semua yang udah nonton. Nih. Jam-jam merenung. Udah, Fadil udah merenung. Mukanya Fadil emang harus udah di zoom nih. Mukanya Fadil udah di zoom. Fadil udah merenung masalahnya gitu nih. Loh. Iya gitu. Nih lu bacain aja nih Bang nih. Oke, jadi gue waktu itu kan di DM istri gue di TikTok. Udah Mas, tadi itu. Ada satu lagi. Ketinggalan. Cerita yang disuruh ngecek DM satu lagi belum? Apa tuh? Kok lu lebih tahu sih? Kan gue yang nyuruh kapan ada DM ini. Ada lagi mah. Ada yang suruh ini milih. Milih apa? Itu nggak milih. Jadi apa? Maksudnya nggak di DM. Ngurutin. Nggak di DM itu Jadi apa? tapi Oh, ngomong langsung depan muka. Ya udah suruh kirim ke DM aja. Oh iya. Apa tuh yang mana?
ini. Storytelling closing katanya. Tapi gue pengen nanya deh, satu soal tadi yang kita bicara soal tumbuh ya, dan orang berganti ya ketika dalam sebuah pernikahan. Apa yang harus kita lakukan ketika pergantian dia itu nggak bisa kita kompromi? Contoh kayak lu pernah cerita ada klien yang ngerokok, gara-gara rokok sembarangan jadi cerai. Itu kan dia nggak bisa kompromi kan? Nggak bisa kompromi. Nah apa parameter kita untuk tahu bahwa ini nggak bisa gue kompromi lagi nih? Udah sangat menyakitkan lo nggak? Udah saking menyakitkan harga diri lo nggak gitu? Oh jadi pas habis ngerokok di ini suntik ke matanya gitu ya? Oh benar-benar sini. Kayak kita cerai deh. Iya. Make sense. Tapi itu kisah nyata kan? Kisah nyata itu. Itu kisah nyata. Jadi harus sampai menyakitkan dulu berarti. Dan tapi, ada lagi satu story ya gitu ya tentang masalah si suami sabar, sedangkan istri punya standar yang terlalu tinggi, agak-agak abusive. Oke. Sampai di pernikahan ke usia mungkin 3 atau 4, akhirnya si suaminya give up. Oke. Gitu. Dengan alasan gue udah lelah membahagiakan lu dan gue pengen membahagiakan diri gue sendiri. Itu rokoknya taruh mana tuh pas dia ngomong tuh? Sini. Lu tuh nanganin kasus itu untuk apa? Untuk Dia rujuk requestnya lagi, apa? ya, atau untuk lu disuruh merekatkan lagi. Gimana sih tolong nih gimana nih caranya biar gue balik lagi bla 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 dan dia nggak offin gue gitu. Ya adalah treatment khusus akhirnya kan gitu. Pertama tuh yang gue kasih tahu tuh approve dulu. Approve deh kalau lu salah gitu. Gue udah bilang dari jauh-jauh hari lo gitu. Karena ini udah nyangkut pride laki-laki ya gitu, harga diri laki-laki gitu. Tapi ketika itu dia denial gitu, terlalu banyak denial. Makanya ini orang tipikalnya kalau belum jatuh nggak akan tuh dengerin, impulsif gitu kan gitu. Akhirnya dia mulailah sedikit-sedikit berubah. Dia sedikit-sedikit berubah. Terus? Ya udah balik lagi sampai sekarang. Akhirnya dia udah tidak denial. Baikan lagi. Yes, dan akhirnya suaminya bilang, gila ya, gue kayak ngerasa, baru sekarang gue merasa gue punya istri. Setelah bertahun-tahun. Yes. Suaminya tahu nggak kalau istrinya pakai jasa lu? Ya enggak lah, gila lu. Enggak. Ya enggak lah. Nah sekarang dia tahu. Jangan. Sekarang dia tahu. Harusnya gampang sih kasusnya ya, ketebak nih. Gue tadi mau nanya tadi tuh yang soal menyakitkan. Ketika parameter adalah seberapa menyakitkan. Itu kan abstrak ya. Dan kadang kita sebagai laki-laki, gini doang masa gue merasa sakit sih. Gue mau fight lagi deh. Gue mau fight, gue pertahanin lagi deh. Ini sakitnya belum bikin gue pingsan misalnya. Nah itu apa parameter yang tepat untuk mengukur kita akhirnya give up? Sesabar-sabarnya orang ya, seberusaha-berusahanya orang ya, pasti ada nemuin titik ledak, tau gak sih lu gitu. Titik di mana lu udah gak kuat banget gitu. Jangan sampai ketika alarm lo udah berbunyi ya gitu. Entah harga diri lu ngerasa, waduh, gua kok sampai lu ngelihat pasangan lu aja misalnya, itu udah benci dan enaknya males banget ya. Kalau udah sampai gitu ngeri juga ya. Nah itu gitu. Makanya jangan sok-sok bicara terlalu sabar, terlalu baik. Efeknya gila loh itu gitu. Makanya itu cuman kata kiasan aja kalau menurut gue sih gitu. Di balik kata terlalu baik adalah gue bosen. Kalau gue menurut gue ya gitu. Itu. Nah ketika datang si bosen itu, penanganannya apa? Gue pernah dapat tuh dua orang gitu. Ini sama-sama jenuh. Mereka cerita satu-satu, beda hari nih. Satu-satu. Lama-lama gue cuman ngajak mereka untuk flashback. Dulu lu suka sama dia, kenapa sih? Sebenarnya jenuh itu ada kan gara-gara banyak konflik-konflik atau misalnya obrolan-obrolan yang mau dilempar sama pasangan. Itu gak bisa. Misalnya contoh, Azza berhenti ngerokok dong. Ya gue masih ngerokok gitu. Gimana? Akhirnya dia jenuh tau gak sih lo dengan rutinitas gitu loh. Plus kok nggak ada trigger nggak ada serve emosi yang bagus sih. Mentang-mentang kita udah nikah 10 tahun 15 tahun kok lu udah nggak serve emosi gue lagi sih. Kok lu udah nggak bikin gue seneng lagi sih gitu. Padahal sebenarnya kan standar gue seneng kan beda sama dulu pacaran gitu. Sekarang kan yang simpel-simpel aja. Kayak perkara pas lu mau jalan kerja, setidaknya lu cium kening istri lo deh misalnya gitu. Itu kan hal simpel ya. Yang ditumbuhin kembali ya. Yes, kan kalau di muslim kan nikah jabatan tangan, seterima nikah dan kawinnya kan gitu. Nikah dan kawinnya lu itu berat banget. Nikah itu kan lebih ke ikatan ya.
Oke. Ikatan Menyatukan ya. yes, lahir batin, nafkah lahir batin. Itu juga kan diperhitungkan banget kan gitu. Nah, mostly umumnya laki-laki berpikir nafkah itu lahir doang. Ya udah gue beliin A, gue beliin B, gue beliin C. Ya udah dong, selesai dong gitu. Oke. Nah, ternyata dia tuh belum sepenuhnya ngasih nafkah batin. Lo tau gak sih di pernikahan yang usianya udah mulai lewat dari 5 tahun ya gitu. Itu kadang suka kurang ketawa bareng tau gak sih gitu. Terlalu serius. Oke. Apalagi misalnya anak-anak udah mulai agak gede. Iya. Pilot talknya apaan ngomongin SPP anjir gitu kan. Iya, sekalinya ngobrol hal-hal yang Hal-hal bikin berat, males. bener. Nggak ada kayak pacaran dulu tau gak sih? Ngomongin hal-hal ringan tapi seru gitu loh. Itu kayak gitu-gitu. Wah, ajak nonton stand up comedy kayak lumayan ya. Bener. Refreshing. Rekreasi. Iya, rekreasi. Iya bener tuh. Nggak harus stand up juga sih, maksudnya yang lain kan. Nah, Atau dia stand up. ketika dulu tuh ya klien gue ternyata sering nonton stand up. Nonton. Berdua itu sering nonton gitu. Habis itu enggak. Kebiasaan gitu. yang hilang ketika nikah. Iya, kebiasaan yang hilang. Terus makanya dia bilang pas konten kemarin-kemarin lah ya ada yang orang yang salah gitu kan. Kenapa gue bisa bilang nggak ada orang yang salah? Setiap hari emang semuanya salah gitu. Suami istri tuh selalu ngelihat kekurangan dan kesalahan pasangan ya pasti. Tapi jarang banget ngeliat kebaikannya. Iya, karena kan otak kita itu sensitif sama hal yang negatif. Bener, memang selalu nyari yang salah dan yang desainnya beda gitu, kan gitu. Nah, disitulah butuh yang namanya sadar. Ketika kita nyari yang kurang melulu, itu lagi di dalam emosi tuh gitu. Oke. Nah, cara nyadarinnya itu, ketika itu yang tadi lo tanyain itu, gue coba flashback. Kenapa sih kalian suka dulu? Oke. Kenapa sih kalian memutuskan untuk menikah? Oke. Alasannya apa? Seneng gak sih lo pas dulu nikah sama dia? Oke. Harapan lo dulu apa sih? Kalian berdua apa sih gitu? Terus kalau sekarang salah satu di antara kalian pergi, really lu yakin gak akan nangis, gak akan sedih, gak akan kehilangan gitu? Oh di situ mereka nangis men. Gitu. Tapi gue juga sering sih, maksudnya kayak ketika gue lagi jalan ke kantor gitu, misalnya ngeliatin suatu jalan, gue kayak ke-remind bahwa ini jalan ketika istri gue kontraksi. Jadi jalan yang sama menuju tempat lahiran gitu. Gue ngerasain emosinya tuh balik. Jadi kadang-kadang ya gue jadi melo gitu, lagi nyetir, tiba-tiba ngerasa hangat gitu. Karena ingatan-ingatan tadi, flashback itu, menyengajakan diri untuk flashback di geografis yang gue lewatin. Kenapa bang? Kok nangis? Nih Kopinya mana nih kopinya nih? gue mau pertanyaan terakhir nih ya, untuk episode ini. Lu aja terakhir. Lu mau nanya? Gilang belum nanya. Gilang mau nanya? Lu belum nanya. Lu yang bilang Gue ada pertanyaan tapi lu dulu. Oh itu. Obat batuk. pekerjaan terganggu karena batuk melulu. Pakai OBH Kombi Plus. Jadi uhuy. Katanya ada baju juga, baju. Udah ganti. Kan gitu. Jadi kita si 9 to 5 ini kita lagi bikin sebuah segmen namanya pertanyaan seram. Iya. Oh, itu bagus. Jadi tuh. daftar pertanyaan yang akan kita ajak ngobrol istri kita. Oh. Nah, salah satu pertanyaannya pengen gue bawa ke sini. Apa tuh? Lu setuju nggak mempertahankan pernikahan demi anak? Anak gak bodoh kali. Oke. Anak gak bodoh. Kalau memang udah nggak bisa ya udah. Jangan jadi kayak anak tuh jadi tameng gitu loh. Kasihan loh gitu. Belum tentu si anak itu pas dewasa itu kuat ya gitu. Bertahan untuk anak tapi elunya nggak ada perubahan berdua. Iya. Lu kan menciptakan broken home kan? Iya. Walaupun istilahnya broken home itu nggak selalu orang tua yang pisah, nggak selalu gitu. Orang tua yang sering berantem terus. Itu bikin anak broken home juga kan gitu. Anak bener-bener sensitif loh gitu. Kayak dulu gue pernah ya sampai gue akhirnya janji gitu. Di pernikahan tahun pertama kalau nggak salah atau 1,5 tahun gitu. Itu gue berantem hebat sama istri gue. Oke. Wah keras banget dan anak gue lagi tidur. Anakku masih merangkang gitu. Tahu-tahu dia bangun dari kita kan nggak pakai kasur ya gitu. Kayak kasurnya di bawah gitu kan. Tahu-tahu dia turun gitu, dia sambil nangis di situ. Gua, oh my god gitu dan berarti dia mendengar sedikit. habis itu gue gendong dan gue janji gue nggak akan ribut lagi di depan lu gitu. Pengalaman itu pahit ini, sih iya, gitu. pengalaman ini gue juga baru ngalamin 1-2 minggu lalu lah. Oke. Tapi lu nggak apa-apa cerita? Enggak, iya nggak apa-apa. Bukan gue berantem ya maksudnya. Oh iya.
Enggak, maksudnya momennya, Disclaimer ya. momen anak ngerasa ini tuh sama. Jadi gue kan lagi bercanda di kasur. Gitu terus anak gue lagi di situ lagi didudukin gitu, disandarin lah ngeliatin kita berinteraksi. Gue bercanda, tapi kan saking kerasnya bercandanya kenceng gitu lah ngomong-ngomong terus ada sentuh-sentuhan fisik gitu lah kayak dorong-dorongan gitu tapi bercanda. Saking kencengnya tiba-tiba anak gue nangis. Oh, dia ngeliat gitu aja. Enggak sayang, kita nggak lagi berantem gitu. Iya. Langsung gue peluk. Lu ngasih lihat ini Bang di depan matanya Miu. Apa? Perkelahian. Tapi dia nggak ngerti. Nah, itu yang tadi sebenarnya anak itu nangis kenapa? Iya. Kan nggak ada yang tahu kan. Itu kan cuma asumsi gua sama istri gua kalau dia nangis gara-gara kita terlalu keras bercandanya. Tapi kan dia tidak punya pemikiran bahwa berantem. Itu sedang bercanda. Itu sedang bercanda berantem atau bercanda. Jadi kenapa kira-kira? Tapi gue juga ngalamin Dil. Kayak gitu juga? Iya, jadi kalau misalnya gue sama Alia lagi kayak bercanda-bercanda gitu, kalau gue lebih nih, kayak misalnya gue lagi pelukan Alia nih, gue lagi peluk sama Alia di kasur gitu, gue bercandain Ella kan. Aku sama Ella nggak diajak. Iya. Udah nangis. Nangisnya lebih kayak dia pikir gue ngapa-ngapain ibunya. Bukan lu mau ngasih kesan iri. Niatnya tadi gitu kan buat bercandain dia kan. Tapi dia nganggapnya tuh kayak gue ngapa-ngapain ibunya dan dia mungkin ada insting atau apa ya yang ngerasa ibunya terancam atau nggak enak itu bikin dia nangis. Anak-anak kecil itu kan ya umur berapa lah ya, belum ngerti ya. Otaknya kan belum berkembang kan, jadi otomatis ngomongnya pun juga ya melalui tangisan gitu. Iya sih, bahasa. Bentuk komunikasi kayak nanya, Dil lo kenapa sih sebenarnya gitu. Pasti kan dia nangis dong gitu kan. Kayak bayi deh gitu, mau makan nangis, mau minum nangis ya kan kayak gitu kan, kode aja sih sebenarnya gitu loh. Oke, pertanyaan gue. Tadi udah selesai belum? Kejawab belum? Ya udah kan soal nangis kan. Kenapa anak itu? Ya makanya tadi relate gara-gara Mas Satria tadi berantem. Iya, yang berantem. Terus ada nangis. Maksudnya gue nyangkut-nyangkutin. Oh, oke. Ternyata anak kecil kayak gitu, guys. Oke, silakan. Nah, sekarang nih, Mas. Tapi ini ada hubungannya sama relationship coach nggak ya? Gak apa-apa. Oh, ada. Soalnya ada hubungannya. Apa tuh? Masalah ini gaji suami untuk istri, gaji istri untuk istri. Ya setuju sih gue. Oh bener ya? Bener. Kalau gaji suami untuk suami, gaji istri untuk istri? Nafkahnya di mana? Nafkah batin doang. Oke, iya. Tapi kan istilahnya gini. Ya gue masih iniin di agama ya ternyata ya gitu kan. Angkut pautnya? Sebagian kan. Oh sebagian. Sebagian gitu. Jadi tidak harus semua gaji suami gitu. Ya lucu aja misalnya gini ya. Lu mau lu mau berangkat kerja, terus kendaraan lu kan butuh bensin. Nah, terus lu minta repot, gitu kan. ya. Iya kan gitu. Terus nggak day leave kan, nggak day leave. Oh, masalah sementara kita udah ini harus ya? dibayar. Baterai HP mati. Terus? Mau ngabarin HP mati. Iya, habis itu bensin udah ngisi nih. Udah Bensin, ditagih mana nih bayarnya nih Mas. Udah gitu kebakaran SPBU-nya. Gara-gara lu nggak bisa day leave. Iya. Terus kayak kondisi-kondisi urgent. Iya. Ini misalnya gua mau tanya balik. Lu give istri lu happy gak sih sebenarnya? Giving istri lu apapun lah, misalnya lu jalan-jalan ke mall, lucu tuh, bagus tuh buat istri gue. Happy kalau itu atas kemauan gue sendiri. Nah, oke. Kalau diminta jadi risih. Bukan yang diminta. Kalau 100% gaji lu kasih istri lu, bisa gak lu lakuin itu? Beli sesuatu. Nah, itu dia sih gitu. Makanya dibilang sebagian gitu. Atau ada pride sendiri kali ya, suami kan pengen Bener. Ya, emang seneng aja, seneng. beli, suka raktir, tiba-tiba duitnya nggak ada, dia nggak megang, pusing juga ya. Bener. Karena gue biasa nih misalnya kita makan bareng nih di luar misalnya gitu. Terus gue minta bill dong gitu. Ya udah dompet gue kasih aja istri gue gitu. Walaupun gue udah ngasih istri gue ya gitu loh. Nih kamu bayar ya gitu. Oke. Gue jadi kayak ada kebanggaan sendiri gitu loh sebagai seorang laki-laki kan, gitu dan suami. Jadi terus anak gue juga ngelihat kan, bapak yang bayar, gue yang bayar Terus gitu. dia nanya, nemu di mana itu Pak? Gitu. Dompetnya. Kok dompetnya udah sobek ya gitu ya. Kalau gue deal, gue sama istri gue, tadi gaji suami, gaji istri. Jadi gue emang nggak ada per bulan berapa ngasih ke istri, nggak ada. Tapi kita tahu bahwa semua kebutuhan itu gue akan tackle. Iya. Jadi kayak misalnya kebutuhan pamper, susu, apa segala macam itu akan gue penuhi gitu. Nah jadi yang kita utamakan adalah informasi. Oke. Jadi kadang dia ngirim gue sebuah link Shopee misalnya nih. Dia bilang, aku mau beli sepatu ini boleh nggak? Kata boleh nggak itu bukan minta gue beliin. Tapi dia mau beli sendiri. Oke. Tapi boleh gak gue pakai uangnya nih buat ini? Takutnya gue ada keperluan, jadi bisa backup segala macam. Jadi informasi dulu dia mau beli ini.
Nah ketika gue yain. Bukan informasi itu izin. Ya izin. Karena gue sensitif waktu itu sama istri gue gitu. Dia ngomong udah beli. Itu gue bilang itu bukan informasi. Itu bukan izin, itu informasi gitu. Ya. Izin. Kalau yang sudah dibeli ya. Iya kan. Jadi info ya. Iya. Info kan. Jadi emang kita mengedepankan izin ketika kita mau spend kemanapun sesuatu gitu. Jadi kayak mau ngirim ke orang tua misalnya, kasih tahu juga mau kirim segini untuk ini gitu. Izinnya untuk minta persetujuan dia atau bilang aja izin doang. ngasih tahu berarti info dong berarti. Sebenarnya ya mungkin salah satunya info ya, tapi kan kalau izin itu berarti harus boleh apa ada enggak? jawaban. Iya. Boleh Oh ya enggak? berarti kalau sekarang jawabannya selalu boleh. Nah, kalau dia nggak setuju? Ya kan boleh terus sekarang. Oh, yang penting di case lu dia boleh terus. boleh terus. Dan karena kalau gue sendiri juga kadang kalau misalnya dia ngirim link, terus gue bilang udah aku yang beliin aja gitu. Kadang gue juga sering begitu. Iya. Yang ngelit ini pernikahan atau hubungan ini mau kemana, itu kan lu gitu. Iya. Makanya peran suami itu dan peran bapak tuh, menjadi peran bapak tuh penting banget. Harus tahu semua gitu berarti. Termasuk kode-kodenya dia. Iya mau gak mau belajar. Enggak total 100% ya gitu loh. Ini kan udah gua spill nih gitu loh. Contoh misalnya kayak tadi kirim link Shopee gitu. Kenapa Reza gak nanya? Emang kamu suka? Warnanya emang kamu suka? Sebenarnya cuma mancing kayak conversation please gitu. Gue juga nggak butuh izin sama lu, bisa kali sebenarnya gitu. Gue langsung beli aja gitu. Why gue izin sama lu? Sebenarnya gue cuma mau ngobrol sama lu gitu. Sekarang istri gue udah di tahap yang kagak nanya lagi, udah tiba-tiba udah ada barang di rumah anjir. Tiba-tiba beli Samba. Apa tuh? Adidas Samba. Random banget kata gue. Tapi menarik tadi tuh ketika kita minta izin atau enggak, itu kan pada akhirnya kan leader mencoba mengerti situasinya kan. Dan leader memang bertugas untuk itu ya gitu. Dan ketika lu tahu kondisinya seperti apa, kan kita pernah belajar tuh dulu ketika kita mau komunikasi sama orang, kita sesuaikan gaya komunikasi dia seperti apa. Kalau misalnya dia meledak-ledak, ya kita lebih tenang. Kalau misalnya dia terlalu lemot, ya kita lebih direct, lebih ceplas-ceplos. Sama kayak istri kita, mungkin kalau istri kita gayanya begini, kita harus begini. Iya, betul, setuju gue. Jadi kadang kita nggak bisa maksain satu style yang kita pakai. Misalnya di kerjaan mungkin kita direct gitu, tapi di rumah tangga mungkin kita bisa lebih dinamis, lebih bersedia berubah. Berarti kita yang lebih ngisi yang nggak diisi gitu ya? Ya sekarang lahir batin men. Lahir batin tuh berarti lo harus belajar tentang lahir batin gitu. Kalau leher beton, Mike Tyson. Sama ini yang Sen nggak lihat kanan. Iya, share beton. Sen nggak mau nengok. DCI banget lu bos. Dashcam Indonesia. Oh, tapi gue kepikiran tadi ini, Kavanda tiba-tiba beli sepatu tanpa izin. Apa tadi Bang Reja sama Mas Rian izin dulu kan. Tapi Mas Satria bilangnya, udah sana, suami nggak mau diganggu, jadi udah sana beli pakai kartu kredit aku gitu. Tokopedia Card beli ada lagi. Iya. Tokopedia Card. Iklan sendiri. Penuh gimmick ya sekarang itu ya. Minimal 15 juta ya? Iya. Minimal limitnya. 15 juta Tokopedia bisa dapat kartu. Terus apa lagi? Bisa cicilan 0%. Bisa cicilan 0%. Dan cara daftarnya gampang banget. Buka aplikasi Tokopedia, di situ tuh ada Tokopedia Card. Tokopedia Card, beli apa aja, belanja di mana aja, bayar di Tokopedia. Thank you Tokopedia yang nggak sponsorin acara ini. Kita lagi latihan. Oke. Emang itu khasnya 9 to 5 ya? Iya, betul. Iya. Di Spotify juga gitu sama yang gue denger. Betul. Siap. Latihan ngejilat brand. Oke, thank you Mas Satria nih, kita udah Thank you, diundang Mas. ke channelnya Mas Satria. Iya, Udah thank you juga jamu udah di datang rumahnya untuk sharing permasalahan kita seputar bapak dan suami dan seorang man. Wih. And husband. And husband. And husband. Udah sebutin suami And tadi. son. San. Iya. Oke, thank you banget Reza, Fadil sama Gilang udah datang datang di sini. Gokil. Sama-sama. Dan dengan gimmick-gimmicknya plus tanpa alas kaki, gue suka banget ala-ala kalian gitu. Ini sebenarnya kita mau total gimmicknya. Satu lagi pakai baju garis-garis. Iya, tapi dia lupa. ketinggalan. Tapi gue gak punya. Oh. Nanti gue beli di 3 second. Satu lagi lah. 3 second, belanja. Gak 3 pakai. detik. Belanja cuma 3 Gak detik. pakai mikir, cuma 3 detik. Ya udah, makasih semuanya yang udah nonton ya. Bye. Dadah.